Indonesia, salam setara dan sahabat sampai mereka dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Yesus juga, Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, 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 haleluya. Dan Yesus juga mengatakan dengan jelas dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai setiap kita sehingga kita mampu menghadirkan kerajaan Allah dan kehadirannya dimanapun kita ada, dirasakan dampaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kasih-Mu dan kemurahan terus mengikuti kami dalam hidup ini, sehingga kuasa Injil itu akan terus menolong kami dalam hidup ini. Dalam nama Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 dan 6. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dan penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Allah saya berikan judul hidup dalam kuasa Injil. Kalau kita masuk di dalam Roma 1 ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu membuat orang percaya, membuat orang diselamatkan, dan juga membuat orang hidup dalam kebenaran dan hidup dalam iman. Haleluya, haleluya. Tapi saya sedang tidak mengupas itu. Saya mau mengatakan kepada jemaat, kepada kita, bagaimana jemaat Tesalonika itu hidup. Ya. Jadi saya menekankan kepada jemaat Tesalonika yang kemudian saya menghimbau untuk kita bisa mengikuti kehidupan mereka di masa ini. Dan kalau kita lihat bagaimana pelayanan Paulus tahun 51 itu pada pelayanan yang kedua, dan dalam perjalanan misionarisnya yang kedua, kita lihat bagaimana dia juga mengalami penganiayaan dan hampir saja dibunuh, tapi Tuhan meluputkan mereka. Dan yang mau saya katakan bahwa tujuan daripada surat Tesalonika ini adalah untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya, dan juga jaminan untuk jaminan
bahwa Kristus akan kembali. Haleluya. Jadi hidup dalam kuasa Injil dalam hidup ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jemaat di Tesalonika hidup dalam kuasa Injil, dan pada akhirnya mereka menerima, ini yang mau saya katakan, yang pertama dari pembacaan tadi, kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus melalui Injil Yesus Kristus, maka kekuatan Roh Kudus akan datang kepada kita. Nah, ketika kita mengalami kekuatan dari Roh Kudus itu, kita akan menjadi penurut-penurut Tuhan. Wow. Ya, dalam satu saat ini mungkin 4 kali saya akan membawakan firman Allah. Dan itu sangat luar biasa, menjadi penurut-penurut Tuhan. Kenapa? Kuasa Roh Kudus akan membimbing kita untuk terus mengikut Tuhan. Dan yang kedua dikatakan penurut Paulus, karena Paulus tidak menyesatkan. Dan jelas dikatakan bahwa Injil itu tidak disampaikan dengan kata-kata sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Dan itu terbukti bagaimana jemaat Tesalonika yang tadinya tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya menyembah berhala tidak lagi menyembah berhala, yang tadinya melayani berhala tidak lagi melayani dewa dewi, tidak lagi melayani dewa dewi, tetapi mereka melayani Tuhan. Itu tandanya kekuatan Tuhan masuk ke dalam hidup mereka. Kuasa Injil, mereka hidup dalam kuasa Injil itu sehingga mereka mengalami perubahan. Jadi juga mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yang kedua kata firman Allah, karena ini merupakan renungan kadang-kala sudah lewat ya. Yang kedua, kepastian hidup yang kokoh dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mau hidup kuat, mereka memiliki strong faith ya, itu bukan karena hasil rekayasa manusia, bukan hasil perbuatan manusia, bukan karena hebatnya manusia, tetapi jelas Alkitab katakan bahwa itu dikerjakan oleh Roh Kudus, ayat yang ke-6. Jadi bukan hasil rekayasa manusia, bukan hasil perbuatan manusia, bukan hasil kehebatan manusia, tapi hasil bantuan Roh Kudus kepada kita. Dan itu sebabnya jangan pernah abaikan kuasa Injil yang bekerja dalam hidup kita. Dan teruslah hidup dalam apa yang dikatakan oleh firman Allah, hidup dalam kekuatan Roh Kudus, dan kita akan mendapat kepastian hidup kokoh dalam Yesus Kristus. Kita apapun aniaya yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika, mereka bahkan bukan sedikit orang yang mati pada waktu itu. Tidak tahu bagaimana gereja mula-mula, tetapi mereka tidak mundur, iman mereka tidak mundur, tapi mereka semakin betul-betul beriman kepada Yesus. Justru iman mereka sampai terkenal kemana-mana dan menjadi kesaksian bagi orang Makedonia dan orang-orang Akaya. Wow, mantap. Yang terakhir kata firman Allah, hidup dalam kuasa Injil. Jadi jemaat di Tesalonika hidup dalam kuasa Injil, dan pada akhirnya mereka menerima satu kekuatan dari Roh Kudus, dan kedua kepastian hidup yang kokoh dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan. Ya, mereka menerima firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Wow. Jadi kalau kita hidup dalam ketaatan, itu telah menerima firman Allah, dan firman Allah itu kita hidupi, dan firman Allah itu menghidupi kita. Sehingga kalau firman Allah katakan, kalau kita tinggal dalam firman Allah, dan kalau kita tinggal pada Yesus, dan firman Allah tinggal di dalam kita, maka mintalah apa yang kau inginkan, dan itu akan terjadi, dan itu akan diberikan kepadamu. Dan itu sangat luar biasa. Therefore I say to you, oleh karena itu aku berkata kepadamu, whatever thing you ask when you pray, apa saja yang kau minta ketika engkau berdoa, believe that you receive it and you will have it. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, dan itu akan diberikan kepadamu. Dan engkau, kalau dalam bahasa Inggrisnya dan mandibatnya dikatakan, engkau akan memiliki apa yang kau minta itu. Wow. Jadi hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ketaatan adalah kunci untuk menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saya bukan orang hebat, saya bukan orang sempurna, tetapi saya belajar untuk hidup bersama dengan Dia, dan saya merasakan kebaikan Tuhan.
pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saya sakit, sampai hari ini, Tuhan tetap menolong saya. Dan orang mungkin akan pergi ke dokter, minta ini dan itu, apa disuntiklah dan apa dan lain sebagainya. Bukan berarti saya anti dokter. Dan ketika orang mencoba mempengaruhi saya bilang saya tidak pergi ke dokter. Dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Sehingga dia tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia menyembuhkan. Jadi nggak perlu takut. Ya, walaupun kadang-kadang dalam proses, tapi yang mau saya katakan, kita tetap menerima kebaikan Tuhan. Jadi, kita sebagai orang-orang yang hidup dalam kuasa Injil, biarlah kita merasakan kekuatan dari Roh Kudus itu, sehingga kebenaran, iman, dan kemudian keyakinan, keselamatan, itu menjadi bagian kehidupan kita, karena kita taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup dalam kuasa Injil, sehingga terus kami akan menikmati apa yang Kau nyatakan dalam Filipi 1 ayat 5 dan 6. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang apapun sakit penyakit. Saya mau katakan, Yesus menyembuhkan engkau. Dan itu sebabnya Yesus, saya mohon kepadamu, hadirkan, arahkan tanganmu kepada Tuhan kalau engkau mau dibantu dalam doa. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang mampu menyembuhkan engkau. Dan mari kita berdoa. Biarlah tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, Yesus, engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami sudah ceritakan segala sakit penyakit itu lenyap dalam nama Yesus. Dan kami percaya pertolongan datang kepada mereka, kebaikan datang kepada mereka. Dan bagi engkau yang mengalami kesesakan, penderitaan, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Tuhan lihat tangan yang diarahkan kepadamu, yang diangkat kepadamu, dan engkau menolong mereka, menguatkan mereka, bagaimana firman Tuhan. Engkau akan menyertai mereka dalam kesesakan mereka. Dan saya percaya itu. Dan engkau akan memberikan solusi jalan keluar, sebagaimana dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di dalam nama Yesus Kristus, dan engkau Allah yang hadir kepada mereka, dan melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan tolong mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Engkau Allahku akan mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu kepada mereka, buat kasihmu kepada mereka, buat pembelaan dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tentunya kita harus menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai ke bulan zaman. Karena ada banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai mereka. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik. Dan buktinya banyak orang yang melakukan korupsi karena mereka tidak menyadari adanya Allah menyertai mereka. Dan bagi kita orang-orang percaya, sadarilah Allah menyertai engkau senantiasa, sehingga takut akan Tuhan itu menjadi bagian kita. Jadilah terang yang memberikan arah, jadilah garam yang memberikan kita rasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya dalam Yesus Kristus. Mantap, mantap, mantap.